Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yung Nurjayanti dengan NIM C1C020154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi. Di dalam analisis regresi ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian dari analisis regresi, yang kedua manfaat dari analisis regresi, yang ketiga jenis-jenis analisis regresi. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian analisis regresi. Analisis regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkirakan perubahan supaya tidak salah paham bahwa peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi. Jadi regresi mengemukakan tentang keinginan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi, menentukan keputusan yang terbaik. Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel independen dimanipulasi atau diubah-ubah atau dinaik turunkan. Yang kedua yaitu manfaat dari analisis regresi. Ada 3 poin manfaat dari analisis regresi. Yang pertama yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel di luar jangkauan sampel. Yang ketiga yaitu jenis-jenis analisis regresi. Ada 2 jenis analisis regresi. Yang pertama yaitu analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Untuk yang kedua, yaitu analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Rumus dari analisis regresi sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX dengan keterangan Y variabel independen, Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Rumus analisis regresi berganda, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2, dan seterusnya. Dengan keterangan Y sama dengan variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksikan, A sama dengan konstanta, B1, B2, dan seterusnya, merupakan nilai koefisien regresi, X1, X2, dan Xn sama dengan variabel bebas. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi analisis regresi ini adalah analisis regresi merupakan atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkiraan perubahan, supaya tidak salah paham bahwa peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi. Jadi regresi mengemukakan tentang keinginan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi pengetahuan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi, menentukan keputusan yang terbaik. Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel independen dimanipulasi atau diubah-ubah atau dinaik turunkan.
Ada dua jenis dari analisis regresi, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.